Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, salam kasih di dalam Kristus Tuhan kita. Kita sampai pada akhir pekan ini bersama-sama rindu untuk saling menyapa di dalam kasih Kristus, dan juga kita disapa oleh firman Tuhan sebagai perenungan kita pada malam ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menyapa kami dengan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga di tengah-tengah berbagai gejolak kami masih dimungkinkan untuk hidup memuliakan Engkau dan untuk menerima anugerah-Mu. Firman-Mu kami akan baca dan renungkan untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Jemaat-Mu ya Tuhan, Kau jadikan sebagai lahan yang subur untuk ditaburi firman-Mu dan tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan dari hari ke hari, memuliakan Engkau. Berfirmanlah kepada kami, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk perenungan kita pada malam ini dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Namun saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan di bawah satu tema Alkitab air bah surut. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara, dari pembacaan ini tentu kita sudah mengenal banyak dari sekolah minggu, dari membaca Alkitab tentang air bah. Dan untuk menjadi perenungan ini ialah respon dari umat yang diselamatkan oleh Allah dari malapetaka. Air bah itu yaitu Nuh dan keluarganya. Timbul ungkapan syukur bahwa Tuhan masih sayang. Kalimat inilah yang sering keluar dari mulut ketika kita terluput dari sebuah musibah atau persoalan. Bahkan tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh-sungguh bersyukur atas kasih dan kemurahan Allah bagi kehidupannya. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi dan makhluk lain, ia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sungguh mengerikan itu.
Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah, kecuali Nuh beserta keluarganya. Dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk dalam bahtera, turut mengambil bagian keselamatan itu. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Namun, macam apakah ungkapan syukur itu? Apakah cukup dengan sekedar bergembira dan dengan kata-kata belaka? Tidak. Karena itu Nuh, setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu sebagai sebuah tindakan nyata yang tidak hanya sekedar kata-kata. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan saat ini. Bagi kita semua. Sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan bagi kehidupan kita. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanda sukacita tanpa suatu paksaan, tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana firman-Nya bahwa aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 21. Itulah berkat bagi dunia melalui umat pilihan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Melampaui segala dinamika dan persoalan kehidupan, Tuhan mengantar kita ke saat ini untuk merenungkan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik yang dalam wujud rasa syukur kita yang kita alami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena itu tetaplah menghargai kebaikan-Nya dan senantiasalah bersyukur dalam kata dan tindakan, dalam ketaatan dan kesetiaan. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Ketika Engkau menyelamatkan Nuh ya Tuhan, Nuh merespon itu dengan segala pujian dan ungkapan syukur. Demikian kiranya bagi hidup kami, bagi gereja-Mu, bagi bangsa ini. Sekalipun ketika bangsa-bangsa di dunia dilanda oleh COVID-19, namun kasih Tuhan tidak akan berhenti. Sekalipun kami tidak berjabat tangan satu dengan yang lain, tetapi kami satu di dalam kasih Tuhan. Kami disapa oleh Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling melayani. Dan kiranya malapetaka itu boleh berhenti karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kelanjutan dari kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu, para hamba-Mu, melalui ciptaan-Mu, dalam komunikasi yang jauh satu dengan yang lain. Tuhan yang imanen dan transenden selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.